wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ketemu lagi di video kita. Hari ini kita mau cerita. Langsung ada cahaya. Kita mau cerita tentang gimana sih di Dubai itu atau di UAE, di Dubai sih khususnya ya, mau memperpanjang STNK. Hari ini lagi hap kerja, jadi kita mau perpanjang STNK. Tapi sebelum kita perpanjang STNK itu masih ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama itu mobil kita harus melakukan passing. Passing itu seperti uji kelayakan. Jadi mobil ini masih layak nggak untuk digunakan gitu ya sayang ya, untuk digunakan. Kalau misalnya ntar udah diuji passing terus ternyata layak, kita lanjut ke tahap yang kedua, itu melakukan pembelian asuransi untuk mobil. Nah di sini itu mobil wajib pakai asuransi. Nah asuransi itu juga ada beberapa macam sih, ntar kita tanya ke ya apa aja. Nah terus setelah passing selesai, kita udah punya asuransi mobil, kemudian baru kita bisa perpanjang STNK-nya dengan cara online ya. Perpanjangnya online ya. Kemarin sih online, mungkin karena ini ya, kemarin karena pandemi mungkin online, tapi nggak tahu sekarang gitu. Pokoknya intinya sekarang kita mau passing dulu. Oke? Jadi gimana tentang passing itu? Passing. Tentang asuransi ya. Asuransi itu kalau yang paling terjangkau itu namanya yang asuransi pihak ketiga. Asuransi pihak ketiga itu kayak apa namanya? Misalnya kita ada kecelakaan, kita pakai asuransi pihak ketiga, kita ada kecelakaan yang dengan mobil lain. Nah, mobil lain itu nanti bisa mendapat klaim asuransi yang kita bayarkan itu. Tapi mobil kitanya enggak. Itu yang asuransi pihak ketiga. Tapi ada juga yang asuransi penuh. Itu juga mengcover semuanya. Mobil kita juga kalau ada apa-apa. Tapi itu lebih mahal ya harganya ya. Harganya lebih mahal. Kalau untuk passing sendiri itu apa aja yang dicek? Yang pasti mesin ya. Mesin terus kayak ban terus kayak lampuan gitu kan, kayak lampu rating gitu ya. Rem. Pokoknya intinya sih ini mobil layak jalan atau enggak gitu untuk dibawa berkendara gitu. Nggak, intinya sih kelayakan mobil jalan di jalan raya gitu. Intinya sih gitu. Oke. Dan itu wajib ya kalau kita mau perpanjang STNK, itu wajib. Kalau di sini wajib. Kalau di Indo mungkin enggak ya. Tempatnya itu di belakang pom bensin ini. Di sini juga ini ya, perpanjangan STNK-nya juga di sini ya. Passing dan perpanjangan STNK ya. STNK tuh online di website. Enggak, maksudnya itu kantornya sebenarnya di sini kan? Iya, bisa sih. Tuh. Ini tempat passingnya. Nah kalau passing itu kita di mobil aja nunggunya, jadi nggak perlu keluar. Gitu. Oh, dinaikin. Turun. Oh ternyata kita harus turun ya. Ternyata dinaikin. Kalau yang di sana ya. Kalau yang di Azman ya? Yang Azman dulu ada lubangnya, jadi orang petugas yang turun. Oh ya, berarti tergantung tempatnya guys. Kalau di sini kita harus turun karena mobil kita dinaikin. Kalau yang di Azman itu di bawahnya berapa? Petugasnya dari bawah. Nah jadi tadi pas mobilnya di passing itu kita masuk ke ruang tunggu. Di ruang tunggu itu kan nggak boleh ngerekam ya, jadi kita nggak ngerekam di sana. Nah paling passingnya cuma berapa lama ya? 7 menit. Nah, kita di ruang tunggu itu untuk bayar biaya itu passing. Biaya passing. Nah lolos atau tidak lolosnya kita tetap bayar. Tapi nanti misalnya nggak lolos itu, ntar dikasih tahu yang nggak lolosnya ini, terus pas
datang kedua kali itu kena biaya murah tapi mungkin nggak se-full gitu nggak. Oke, berarti alhamdulillah mobil kita lolos. Yeay, jadi kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya yaitu membeli asuransi untuk mobil. Nah, untuk biaya passing itu sebesar 170 dirham, itu sekitar berapa ya? Kan kita taruh di rupiahnya di sini ya. Kali 3.000. Tuh. Ini hasilnya ya. Jadi ini tuh kayak tipenya apa, cc-nya. Terus ini ada juga namanya carbon footprint. Jadi asap dari mobil kita ini seberapa parah gitu. Dua karbon dioksidanya. Jadi misalnya ini kan ada hijau banget, hijau muda, kuning, merah. Nah kalau mobil asapnya udah, emisinya udah pekat banget tuh, ntar kalau misalnya udah di merah itu biasanya gagal. Nah, alhamdulillah kita masih hijau ya. Alhamdulillah. Oke, jadi sedetail itu ya di sini untuk perpanjangan STNK mobil. Terus tahap selanjutnya itu kita nanti akan beli asuransi mobil. Asuransi untuk mobil kita itu seharga 340 dirham. Ntar kita cantumin lagi di sini rupiahnya berapa. Nah, itu turun ya, karena tahun lalu itu kita bayar 400 dirham asuransi mobilnya. Jadi kadang emang sih naik turun sih. Nah, kalau misalnya nih kita nggak perpanjang STNK, kalau Indonesia kan banyak ya, kadang ya motor atau mobil STNK-nya mati, berarti masih jalan gitu. Nah, kalau di sini gimana? Kalau misalnya nggak perpanjang STNK itu gimana? Kalau dari yang kan ada SMS-nya nih, kalau telat tiap bulannya itu dendanya 10 dirham. Oh, tiap bulan denda 10 dirham. Nah, itu kita bayarnya kapan? Di situ ternyata kita setahun nih telat, berarti kan ada 120 dirham tuh selama setahun. Berarti kita bayarnya pas kita perpanjang tahun depannya gitu ya? Biasanya gitu. Oh iya, informasi lagi, kalau di sini itu, kalau di Indonesia kan kita punya BPKB ya. Kalau di sini kita nggak ada namanya BPKB, jadi ini STNK dan kartu tanda kepemilikan kendaraan kita. Jadi di sini tuh ada BPKB, jadi ini jadi satu gitu. Sebenarnya mulai sejak awal-awal Covid tuh dia modelnya udah digital, jadi kayak SIM terus STNK itu online gitu ya. Bukan apa, ini tuh digital aja gitu. Oh. Jadi misalnya dia dikasih suruh lihat bisa ini digital. Pakai HP gitu ya? Dari HP. Oh iya. Jadi nggak harus dicetak juga ya sebenarnya ya? Iya. Di print pakai kertas juga nggak ada masalah, kan digital aja. Cuma kita suka bentuk fisik aja. Jadi waktu itu sih untuk ngeprint yang bentuk fisik nggak biaya casnya nggak ada. Cuman waktu zaman Covid itu kan kantor tutup, kantor perpanjangan STNK-nya. Jadi untuk kalau mau nyetak itu dikenakan biaya pengiriman aja gitu. 30 dirham kalau nggak salah. Oh ya, di sini itu ternyata aku juga baru sadar, mobil itu nggak ada pajak ya, mobil motor pokoknya nggak ada pajak ya. Enggak, kalau di sini dibebankannya ini aja sih biaya perpanjang STNK. Tapi mungkin di situ udah include gitu ya. Mungkin ya, tapi nggak kayak di Indo yang misalnya mobil cc sekian, tipe sekian, pajaknya sekian, nggak ada gitu-gitu sih. Oke, videonya ntar kita lanjut lagi kalau udah beli asuransi, karena beli asuransinya juga online. Maksud itu kita ngubungin orang asuransinya aja. Jadi nggak perlu ketemu gitu. Ntar mereka kirim file asuransinya tuh via WhatsApp, dan sampai ketemu juga saat udah dapat STNK yang baru. Oke guys, jadi lanjutin nih kegiatan kita perpanjangan STNK kemarin. Jadi setelah kita passing, terus si AA teh beli asuransi kepada salah satu penjual jasa asuransi yang udah jadi langganan teman-teman kantor juga. Nah, ini udah beli asuransinya, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Sudah lah ya, itulah pokoknya ya. Itu harganya itu sekitar berapa sih?
340 dirham. Nanti kita tulis. Kayaknya kemarin kita udah kasih tahu deh harganya berapa. Oke, setelah pembelian asuransi, kemudian lanjut ke proses pembuatan STNK-nya. Nah, di pembuatan STNK itu masuk ke website RTA. RTA itu adalah badan pemerintah yang mengurus tentang kepanjangan STNK, terus plat nomor, terus juga kayak itilah, SIM juga. Nah, jadi gitu. Nah, setelah masukin data-datanya bla 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 bla. And kemudian jadilah, tada, ini STNK-nya. Nah, ini STNK kita udah jadi. Nah, ini beneran bentuk ngeprint sendiri kertas gitu. Sebenarnya bisa juga kita dapat yang card, tapi harus diambil ke sana. Sebenarnya bisa juga dikirim, tapi emang belum diurus aja sama si ayah. Nah, ini total pembuatan STNK itu harganya 388 dirham. Nanti kita tulis di sini berapa rupiahnya. Jadi total dari keseluruhan kita perpanjang STNK itu, dari kita passing yang dengan harga 170, kemudian beli asuransi 340, dan ini kita dapat STNK-nya itu dengan harga 388 dirham. Jadi totalnya adalah 898 dirham. Kalau kita kalikan kurs rupiah ya di bawah standar, itu nggak harus kurs hari ini yang biasanya normalnya berapa, itu sekitar 3.457.000 rupiah gitu guys. Nah, jadi totalnya adalah 3.457.000 sekian. Dari awal passing, pembelian asuransi sampai STNK sudah jadi di tangan kita. Nah, sekarang kan dia berlaku sama seperti Indonesia sih. STNK Indonesia setahun juga nggak sih? Enggak ya? Lupa ih. Kalau ini hanya berlaku 1 tahun guys, jadi kita akan perpanjang setiap 1 tahun sekali. Gitu. Oke guys, jadi sampai situ dulu ya video kita perpanjang STNK di Dubai, bukan di UAE ya, tapi lebih ke Dubai karena kita di Dubai. Mungkin kalau kita perpanjangannya di kota yang lain mungkin akan berbeda harganya gitu ya. Karena mungkin passingnya harganya berbeda atau pembelian asuransinya berbeda gitu. Tapi kalau perpanjangan STNK-nya mungkin saya rasa hampir sama gitu. Oke guys, sampai di sini dulu cerita kita perpanjangan STNK di Dubai. Semoga videonya bermanfaat mungkin bagi warga Indonesia yang ada di Dubai atau sekitarannya memperpanjang STNK mungkin bingung. Mungkin dapat pencerahan ngambil video ini, dan juga dapat informasi juga buat teman-teman semua yang nonton video ini. Jangan lupa ya di like, comment, dan subscribe channel Vera Rusli. Dengan teman-teman subscribe, jadi itu sebuah motivasi juga buat kita bikin video-video yang lain, video-video yang lebih bermanfaat, yang lebih seru pastinya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.